Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa yang tidak pernah berkesudahan selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setiap Bapa Yahweh dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Saudaraku, renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 atau pada tanggal 11 Sifat 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita, diambil dari kitab Keluaran 7 ayat 11 sampai 12 yang berkata demikian, saudaraku. Dan Firaun memanggil orang-orang pintar dan para penyihir dan mereka dan para dukun Mesir melakukan apa yang demikian juga dengan mantra-mantra rahasia mereka. Dan mereka masing-masing melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat mereka. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengarkan adalah tongkat Harun menjadi ular. Saudaraku, Bapa Yahweh terus menyatakan rancangannya untuk membebaskan bangsa Israel, saudaraku. Dan ini diizinkan suatu peristiwa di mana agar Firaun dan juga seluruh pengikutnya, bahkan orang-orang pintar yang ada di negeri itu pada waktu itu, menyaksikan kebesaran Bapa Yahweh. Sesungguhnya Bapa Yahweh bisa saja secara otomatis, saudara, mengeluarkan bangsa Israel ini. Namun diizinkan suatu proses seperti ini agar Firaun dan juga seluruh orang pintar, bahkan ahli-ahli yang ada sihir di sana menyaksikan sesungguhnya mereka itu tidak ada kekuatan apa-apa di hadapan Bapa Yahweh, saudaraku. Ini yang menjadi renungan bagi kita. Dan ini dilakukan atraksi seperti ini. Walaupun mereka bisa menyamakan dalam bentuk ular melalui para ahli sihir dan mantra-mantra daripada orang-orang pintar di Mesir, namun ular mereka ditelan oleh ular yang tongkat daripada Mose yang dilemparkan menjadi ular, saudaraku. Tidak ada kekuatan yang dapat mampu mengalahkan kuasa Bapa Yahweh. Saudaraku, ini yang menjadi renungan bagi kita, bahwa sesungguhnya bila kita renungkan perjalanan bangsa Israel dan saat masa transisi akan membebaskan bangsa Israel ini, di sini dinyatakan kebesaran Bapa Yahweh itu, saudaraku. Sama seperti kita saat ini, saudaraku, bahwa kita dalam menjalani kehidupan kita perlu mengucap syukur kembali, saudaraku, bahwa kita sudah masuk dalam pengenalan dan penyembahan kepada Tuhan yang kita sembah, sama seperti yang disembah oleh Bapa Abraham, Ishak, dan Yakub dan bangsa Israel pada waktu itu. Dan sama seperti kita sembah saat ini, saudaraku. Dialah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Sehingga, saudaraku, inilah yang menguatkan kita. Dan kita penuh ucapan syukur kita sudah mendapatkan hal itu, saudaraku. Tinggal menjalankannya dalam kita menjalani kehidupan kita ini. Yang kita jangan sempat terombang-ambing ataupun kita jatuh oleh strategi si setan yang berupaya menjatuhkan agar karya Bapa Yahweh itu tidak bekerja dalam kehidupan kita, saudaraku. Setan berupaya terus untuk menjatuhkan kita, untuk kita keluar dari apa yang sudah Bapa Yahweh tetapkan di dalam hidup kita, saudaraku, untuk mau melakukan hukum dan perintah ketetapan Bapa Yahweh. Itulah rancangan strategi setan sampai saat ini, khususnya kepada kita yang sudah menerima dan kita sudah datang dalam penyembahan kita kepada Tuhan yang kita sembah, sama seperti halnya Tuhan yang disembah oleh Bapa Abraham, Ishak, dan Yakub, bangsa Israel pada waktu itu, yang memiliki kuasa otoritas terbesar karena dialah Elohim kita. Mari, saudaraku, kita tetap kuat, saudaraku. Jangan tergerus dengan situasi apapun. Kita harus menang oleh keadaan yang ada. Jangan kita menjadi lemah, saudaraku. Kita akhirnya terpengaruh sehingga kita keluar daripada apa yang sudah Bapa tetapkan untuk kita menjalani kehidupan ini sesuai hukum-hukum Bapa Yahweh.
Ini bagian kita karena kita sudah menerima nama Bapa Yahweh. Beda dengan saudara-saudara kita atau famili kita, teman kita, kerabat kita yang belum menerima nama Bapa Yahweh, saudaraku. Mereka masih masuk di dalam kelompok bangsa-bangsa Mesir pada waktu itu, seperti halnya firman ini, saudaraku. Mereka masih masuk dalam penyembahan kepada ilah bangsa-bangsa. Ada perbedaan yang nyata, yang jelas di alam roh, saudaraku. Tinggal kita juga tetap mengasihi mereka untuk kita juga mau menyampaikan terus akan kebenaran ini. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua, maju terus kita dalam iman dimanapun kita berada. Dan kita tetap berjuang untuk mau melakukan hukum dan ketetapan yang Bapa Yesus sudah tetapkan di dalam kitab suci yang sudah kita dengar dan kita sudah sering mendengar, dan kita bagian kita untuk melakukannya, saudaraku. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita, maju terus dalam iman. Dari tempat saya berdoa, Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, berikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, berikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapak yang mau melakukan hukum, perintah, dan ketetapan Bapak Yahweh, kita tidak dipermalukan, dan janji firman hidup kita terus diberkati, saudaraku. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.